Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan meng-share informasi tentang calon ASN 2021, baik itu PPPK ataupun CPNS ya. Oke, langsung saja. Menurut informasi yang beredar, perkembangan seleksi guru PPPK dan kebijakannya. Nah, pendaftaran dimulai bulan April ya. Terus Mei seleksi administrasi, kemudian ujian seleksi pertama, kesempatan pertama Agustus, terus pengumuman dan daftar ulang di sini September, kemudian Oktober ujian seleksi kesempatan kedua. Yang tidak lolos di ujian seleksi kesempatan pertama itu bisa mengikuti ujian seleksi kesempatan kedua. November pengumuman, dan nanti apabila tidak lulus lagi akan diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi kesempatan ketiga. Oke, jadi untuk P3K itu seleksinya ada 3 ya. Oke, itu ada 3. Terus afirmasi ya, kebijaksanaan. Oke. Ujian seleksi pertama hanya untuk guru honorer di sekolah negeri masing-masing gitu. Itu yang pertama. Jadi seleksi yang pertama yang bulan Agustus itu yang menjadi peserta hanyalah guru honorer di sekolah negeri masing-masing. Kemudian dilanjut ujian seleksi kedua dan ketiga terbuka ya, baik semua guru honorer swasta dan guru honorer negeri yang belum lulus, kemudian lulusan PPG yang prajabatan gitu ya. Oke. Bonus poinnya untuk peserta atau Bapak Ibu guru yang umurnya 40 tahun ke atas ya saat pendaftaran dan berstatus aktif selama 3 tahun terakhir mendapatkan bonus nilai kompetensi teknis sebanyak 75 poin atau 15% dari nilai maksimal ya. Jadi untuk yang 40 tahun ke atas itu dia itu yang 40 tahun ya. Jadi ada bonus nilai sebanyak 75 poin atau 15% ya. Jadi 15% itu udah ada. Kemudian peserta penyandang disabilitas ya mendapatkan bonus poin 50 poin ya, 10%. Tadi kalau yang 40 tahunan 15%. Nah, kalau yang peserta penyandang disabilitas itu 10%-nya. Oke. Kemudian untuk peserta yang sudah memiliki sertifikasi guru mendapatkan nilai penuh pada tes kompetensi teknis, mereka tetap harus passing grade ya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini nih. Jadi ketika Bapak Ibu guru berumur 40 tahun, Bapak Ibu guru sudah mengantongi 75 poin ya dari ini. 75 poin. Di sini kan 75 poin di kompetensi teknis ya. Penyandang disabilitas itu 10% atau 50 poin di kompetensi teknis. Kemudian untuk yang sertifikasi guru itu, kalau yang memiliki sertifikasi guru itu tetap harus lulus passing grade ya. Untuk nilai passing grade-nya belum ada pengumuman, nanti akan diinformasikan selanjutnya ya. Oke, jadi tetap harus lulus passing grade. Cuman dan kalau kita baca di sini mendapatkan nilai penuh pada tes kompetensi teknis. Jadi di sini nilainya nilai penuh.
full ya. Oke. Tapi tetap harus lulus passing grade di manajerial, sosial kultur, terus pertanyaan wawancara dan tes bakat skolastik harus masuk. Kalau yang kompetensi teknis itu sudah nilai penuh. Oke. Kemudian selanjutnya siapa saja sih yang bisa mendaftar di P3K ya. Jumlah formasi yang dibutuhkan itu 1 juta formasi untuk guru P3K. Bisa diikuti oleh tenaga honorer yang terdaftar dalam Dapodik Kemdikbud ya. Jadi harus sudah masuk di Dapodik gitu. Yang kedua, guru honorer yang K2 ya. Nah, yang ketiga, lulusan pendidikan profesi guru yang tidak mengajar gitu, bisa dari dalam jabatan atau guru yang sudah bersertifikasi, kemudian beliau tidak aktif mengajar itu bisa. Kemudian yang kedua, calon guru yang sudah mengikuti pendidikan profesi guru pra jabatan itu. Kemudian formasi yang dibutuhkan untuk ASN pemerintah daerah baik provinsi atau kabupaten kota itu sebesar 189.000 formasi untuk CPNS dan P3K. Ini di luar dari guru ya, jadi ini mungkin teknis ya. Kemudian formasi untuk ASN di pemerintah pusat, kementerian atau lembaga itu sebesar 83.000 formasi untuk CPNS dan P3K. Jadi untuk tahun sekarang formasi guru itu dialihkan ke P3K. Oke. Selanjutnya saya akan menginformasikan pendaftarannya untuk P3K. Tadi ya guru honorer yang K2, kemudian guru honorer yang terdaftar di Dapodik per 30 Juni 2020 ya. Kemudian lulusan PPG yang tidak mengajar sebagai guru gitu. Nah ini bagi guru yang mengajar di sekolah negeri ya, ketika di sekolah tersebut tersedia formasi maka guru tersebut otomatis didaftarkan di sekolah tersebut ya. Itu jadi ketika Bapak Ibu guru mengajar di sekolah negeri dan statusnya non PNS itu langsung otomatis didaftarkan di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, jika mengajar 2 sekolah maka akan didaftarkan di sekolah induk. Ini yang di negeri ya, yang di negeri. Kemudian jika tidak tersedia formasi di sekolah tersebut atau mengajar di sekolah tersebut dapat mendaftar di sekolah lain. Terus yang ketiga, bagi guru swasta atau lulusan PPG yang tidak mengajar di sekolah negeri ya, jadi guru swasta dan lulusan PPG dapat memilih atau mendaftar di sekolah negeri sesuai ketersediaan formasi. Tapi itu tadi kalau guru non PNS sekolah negeri itu akan diberi kesempatan 3 kali tes ya, 3 kali tes. Yang ini tes pertama, uji seleksi pertama, kesempatan 2 kan kesempatan ketiga. Tapi kalau yang guru swasta dan lulusan PPG yang tidak mengajar itu akan diberi kesempatan 2 kali kalau kita telaah dari ini sini ya. Nah ini nih dari sini yang kebijakan afirmasi ya, itu untuk guru P3K. Oke kan, pendaftaran dilakukan melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau kita sering dikenal dengan SSC ASN ya. Terus ini nanti ada pembaruan lagi next.
Nah, ini yang tadi kan butir-butir soalnya. Kemudian ini apa ya? Diagram tata cara pendaftarannya ya. Ini kan guru honorer yang sudah masuk Dapodik, kemudian guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, kemudian ada guru yang kedua itu bisa masuk ke pendaftaran akun di SSCN BKN ya gitu. Nicknya sinkron dengan Dukcapil, buat tempat tanggal lahirnya sinkron dengan Dukcapil, kemudian masuk ke database Kemdikbud tuh untuk mencari data-data sertifikat pendidiknya, kemudian NUPTK-nya, kemudian di database Kemdikbud juga yang sudah melakukan verval ijazah ya, sudah terverval ijazahnya, kemudian bisa melakukan seleksi P3K kayak gitu. Ini pendaftarannya ada di SSCASN P3K ya kan, di sana. Pendaftarannya juga terintegrasi dengan Dapodik, kemudian data kependudukan ya. Nanti terus pengolahan nilainya ya kan. Seleksinya kalau mana ya? Enggak ada. Oke. Kalau seleksi P3K itu menggunakan UNBK ya, fasilitas UNBK Kemdikbud. Oke, itu seleksinya. Tapi mana nih? Di sini tuh. Oh, bukan. Oke, ini kan rencana seleksinya. Tadi kita sudah membahas seperti apa itu P3K. Sekarang rencana pelaksanaan seleksi CASN 2020-2021. CASN itu ada 3 kategori. Yang pertama ada sekolah pendidikan kedinasan, yang kedua ada P3K guru, dan ketiga ada CPNS dan P3K non guru. Pendaftaran pertama itu sekolah kedinasan ya, sekolah pendidikan kedinasan itu bulan April ya. Jadi sekarang sudah mulai dibuka pendaftaran untuk sekolah pendidikan kedinasan. Oke. Kemudian untuk P3K beserta CPNS itu Mei Juni ya. Pelaksanaan seleksi untuk sekolah kedinasan itu Mei 2021 ya. Kemudian untuk P3K seperti jadwal yang tadi, itu tahap 1 Agustus, tahap 2 Oktober, tahap 3 Desember. Kemudian untuk CPNS non guru, CPNS dan P3K non guru itu bulan Juli sampai dengan Oktober. Sistemnya kalau pendaftaran baik itu sekolah pendidikan kedinasan, P3K guru dan CPNS dan P3K non guru itu pendaftarannya di SSCASN, semuanya di sana. Tapi untuk seleksinya sekolah kedinasan dan CPNS dan PPK non guru, yang non guru itu menggunakan CAT BKD. Cuma kalau yang PPK guru itu menggunakan sistem UNBK. Oke. Jadi lokasinya itu diatur BKN ya. Nah, tapi untuk yang P3K guru tergantung selebaran peserta seleksi. Kan pengumuman pemberkasan untuk yang P3K guru itu tahap 1 Agustus September, tahap 2 Oktober November, tahap 3 itu Desember Januari. Itu untuk pengumumannya, pemberkasannya, dan penetapan NIP. Untuk CPNS dan P3K non guru itu November Januari, sekitaran bulan tersebut. Oke, selanjutnya
Bagaimana sih kita mendaftar, proses pendaftaran calon aparatur sipil negara? Oke, saya sudah merangkumnya dari website resmi. Yang pertama dari Menpan. Nah, pendaftaran melalui SSCASN. Ya. Di sini yang harus kita garis bawahi ini. Fitur baru SSCASN tidak perlu mengunggah sejumlah dokumen seperti ijazah, STR atau NUPTK, ya kan, seperti tahun-tahun kemarin. Nah, di sini dengan pendaftaran sekarang kita hanya mendaftar di SSCASN, kemudian akan terintegrasi dengan NIK Dukcapil dan data Kemdikbud serta data STR. STR itu surat tanda registrasi, ya, buat Kementerian Kesehatan, kan. Kemudian terintegrasi dengan data ijazah dan akreditasi perguruan tinggi itu di Kementerian Ristekdikti, ya, sebagaimana dikutip di portal dari BKN tersebut. Nah, ini portalnya, saya sudah merangkum. Itu jadi kita nanti tidak mungkin kalau kita baca di sini tidak harus mengunggah foto ijazah, ya kan, foto, kemudian foto KTP. Kalau kita lihat di sini itu tidak usah, karena sudah terintegrasi di dalamnya. Selanjutnya, nah ini untuk calon aparatur sipil negara tahun 2021 itu banyak tenaga teknis, ya, bukan lebih banyak tenaga teknis. Oke. Nah, pendaftarannya kapan sih? Dikutip dari Menpan RB itu pendaftaran dimulai bulan April, ya, sekarang bulan April. Nah, ini dimulai pembukaan pendaftaran sekolah kedinasan. Jadi pertama itu sekolah kedinasan bulan April, kemudian dilanjut dengan ini guru PPK P3K, dilanjut dengan guru yang pertama sekolah kedinasan itu bulan April sudah mulai, nanti dilanjut dengan pendaftaran guru P3K. Kalau sudah dilanjut lagi dengan pendaftaran P3K non guru dan CPNS, ya. Oke, itu tentang rencana pendaftarannya. Oke. Di mana sih kita daftarnya? Di sini SSCASN. Nah, di sini Nah, di sini kita pendaftarannya dari mulai bikin akunnya, di sini informasi untuk seleksinya di sini. Sekarang yang baru dibuka itu sekolah kedinasan bulan April, ya. Nanti untuk CPNS-nya di bulan Mei Juni, kemudian untuk P3K-nya juga di bulan Mei Juni, gitu. Itu ya. Untuk cara pendaftarannya nanti akan saya informasikan di video selanjutnya. Ken dari saya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kekurangannya. Tolong bantu like dan share-nya untuk mengembangkan channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.